Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Muhammad Al-Ayubi dengan NIM A1A02310093. Dan saya lalu Muhammad Haji Samudra dengan NIM A1A02310083. Dan saya lalu Zulkifli dengan NIM A1A02310084. Di sini kami akan menjelaskan tugas bab 8 nomor 1 statistik ekonomi 2 tentang regresi dan linear korelasi sederhana. And happy watching. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas 8 nomor 1 yang bab regresi, dan salah satu yang ditanyakan adalah persamaan garis regresi. Untuk mengetahui persamaan garis regresinya, kita harus mencari nilai B dan nilai A. Dan ini rumus nilai B itu dan rumus nilai A ini. Nah, untuk memenuhi rumus nilai B, kita harus membuat kolom tambahan. Misalkan X kali XI kali YI. Nah, di sini kan masih belum ada. Kita hitung berapa XI kali YI sama X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, untuk memperhitungkan XI kali YI ini ya, kita kalikan 4 kali 15. 4 kali 15 kita temukan 60. 2 kali 8 kita temukan 16. 5 kali 21 kita temukan 105. Dan selanjutnya oke. Dan yang selanjutnya kita harus kuadratin variabel X-nya. 4 kuadrat kita dapatkan 16. 2 kuadrat kita dapatkan 4. 5 kuadrat kita dapatkan 25. 6 kuadrat kita dapatkan 36. Dan 3 kuadrat kita dapatkan 9. Dan selanjutnya kuadrat dari variabel Y. 15 kuadrat kita dapatkan di sini 225. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita harus jumlahkan ketiga tabel tambahan ini. Yang pertama, jumlah dari XI kali YI itu kita dapatkan 36. Kita jumlahkan XI-nya juga, XI dan YI. XI-nya di sini. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus. N-nya kita tahu ini 5, N-nya 5. Jumlah datanya. Kalau kita masukkan ke rumus. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, kita langsung hitung saja. Ini 5 kali 376 kita dapatkan di sini 1880. Dan kita selesaikan 1880 dikurangi 1700 itu 180. Dan 450 dikurangi 400 itu 50. Nah, hasil bagi 180 bagi 50 adalah 3,6. Nah, di sini kita dapatkan nilai A-nya adalah 3,6. Dan selanjutnya untuk mencari persamaan regresi, kita temukan nilai A-nya juga. Di sini nilai A-nya ini khususnya. Terus kita masukkan saja seperti kayak tadi, jumlah dari variabel Y itu 85 per jumlah data 5 dikurangi nilai B nya tadi 3,6
0,6 dikali dengan jumlah variabel X ini itu 820 per jumlah data 5. Nah, kita selesaikan saja. 85 bagi 5 kita dapatkan 17 dikurangi dengan 3,6. 20 bagi 5 kita dapatkan di sini 4. Nah, kita eksekusi saja. 3,4 kali 4 kita dapatkan 14,4. Nah, hasil dari pengurangan ini adalah 13 kurang 14,4 itu kita dapatkan 2,6. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B, kita bisa membuat persamaan, yaitu Y sama dengan A plus B, yaitu kita dapat di sini Y nilai A nya 2,6 plus nilai B 3,6 X, dan ini adalah persamaan regresinya. Oke, setelah kita menemukan nilai B nya itu 3,6 dan nilai A nya 2,6, dan terus kita sudah membuat persamaannya, dan selanjutnya kita disuruh untuk interpretasi. Nah, interpretasinya ini yaitu nilai A sama dengan 2,6. Apa artinya? Artinya adalah jika lama kaya sama dengan 0 atau tidak ada lama kaya, maka besarnya penjualan adalah sebesar 2,6 miliar. Dan nilai B itu kita dapatkan tadi 3,6. Apa artinya? Artinya adalah setiap kenaikan spot tayangan sebesar 1 spot, maka akan menaikkan penjualan sebesar 3,6 miliar. Mungkin segitu dari saya. Baik, di sini saya akan mencari koefisien determinasi dari tugas 8 nomor 1. Dan ini dari rumus R kuadrat sama dengan A sigma YI atau jumlah YI ditambah B sigma SI YI dikurang M Y rata-rata pangkat 2 dibagi sigma YI kuadrat dikurangi N Y rata-rata kuadrat pangkat 2. Dan tentu saja kita masukin angkanya, di mana sigma A sigma YI itu A 2,6 baik, dimana di sini A-nya sama dengan 2,6, jumlah Y-nya sama dengan 85 ditambah B sama dengan 3,6, jumlah SI dari Y itu sama dengan 376 dan N-nya sama dengan 5, Y rata-ratanya sama dengan 17, dan jumlah Y kuadratnya yaitu 1595 dikurang N 5 sama Y rata-rata pangkat 2 sama dengan 17 per 2. Ya, kita hitung di sini hasilnya hasil dari 221 plus 1353,6 min 1445 sama dengan 129 dibagi 1595 dikurang 1945, itu hasilnya 150. Jadi kita menemukan hasilnya di sini yaitu 0,869. Baik, dari hasil R kuadrat sama dengan 0,864 ini dapat kita interpretasikan, ini artinya pengaruh lama tayang terhadap penjualan sebesar 86,4%.
sedangkan 13,6%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter Boolean, yaitu dengan nilai 3,6. Dibutuhkan 4 langkah dalam pengujian hipotesis terhadap parameter Boolean. Langkah pertama adalah dengan merumuskan HO dan HA. HO yang pertama, B sama dengan 0, yang artinya lama tayangan tidak berpengaruh terhadap hasil penjualan. Dan HA, B tidak sama dengan 0, yang artinya lama tayangan itu berpengaruh terhadap hasil penjualan. Lalu langkah yang kedua selanjutnya ada taraf data alfa dengan nilai 0,05 dan juga nilai kritis alfa 0,05, maka T alfa per 2 sama dengan N min 1 sama dengan T 0,05 dibagi dengan 2, didapatkan hasil 5 min 1 sama dengan T 0,025 hasil dari 0,05 per 2 sama dengan T 0,0254 sama dengan plus minus 2,7764 yang didapatkan dari T tabel dari 0,025. Oke, selanjutnya kita bisa gambarkan dengan wilayah penerimaan HO dan wilayah penolakan HO. Dengan gambar bisa digambarkan seperti ini. Dan wilayah kritis yaitu adalah T0 sama lebih besar dari 2,7764 atau T0 lebih kecil dari min 2,7764. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengujian hipotesis terhadap parameter B. Yang selanjutnya langkah ketiga itu statistik uji dan perhitungan. Nah, di statistik uji dan perhitungan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 rumus. Nah, kelima rumus ini saling berkaitan. Nah, untuk menghitung statistik uji dan perhitungan ini kita harus berurutan. Yang pertama itu X sigma X. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah sigma XI kuadrat. Dan kita masukkan saja ke rumus N-nya tadi, jumlah datanya itu 5. Dan jumlah dari XI kuadrat itu tadi 60 dikurangi dengan jumlah data XI yaitu ini 20 kuadrat per 5. Kita dapatkan di sini 5 kali 90 dapat 450. 20 kuadrat didapatkan 400 bagi 5. 450 ini 400 per 5. 450 ini 400 itu 50 dan 5. Hasil bagi 50 bagi 5 ini adalah mendapatkan 10. Oke, dan selanjutnya itu kita cari sigma Y kuadrat. Ya, rumusnya adalah ini rumusnya sama kayak tadi, kita masukkan saja N-nya 5, jumlah X Y kuadrat itu 1565 dikurangi dengan jumlah variabel sendiri itu di sini 85 kuadrat per jumlah datanya 5. Ini dapat di sini perhitungannya 5 kali 1565 itu didapatkan 7.975 dan 85 kuadrat kita dapatkan di sini 7.225.
dibagi dengan 5. Dan hasil pengurangannya itu 750 dibagi dengan 5. Hasil pembagiannya itu sama dengan dapat di sini 150. Nah, jadi rumusan kedua itu kita dapatkan 150. Oke, perhitungan selanjutnya itu kita disuruh menentukan nilai SE kuadrat. Nah, ini rumusannya kita langsung masukkan saja. Itu tadi yang sigma Y kuadrat itu kita dapatkan tadi 150, dan nilai B nya itu tadi kita dapat 3,6 dikurangi dengan 3,6, dan sigma X kuadrat itu tadi perhitungannya kita dapatkan 10, dan jumlah datanya 5 dikurangi 2. Oke, perhitungannya 150 min 3,6 kali 10 itu didapatkan, ini 3,6 kuadrat. Berarti 3,6 kuadrat didapatin kali 10 itu didapat 129,6 dibagi dengan 5 kurang 2 dibagi dengan 3. Oke, selanjutnya 150 dikurangi 129,6 didapat itu 20,4 dibagi dengan 3. Hasil pembagian ini adalah 6,8. Jadi nilai SE kuadrat itu kita dapatkan 6,8. Dan rumusan keempat itu kita disuruh menentukan nilai SB kuadrat, yang dimana rumusannya itu SE kuadrat dibagi dengan jumlah sigma atau sigma dari SE kuadrat. Dan tadi SE kuadrat itu kita dapatkan 6,8 dibagi dengan sigma X kuadrat didapati tadi 10. Jadinya hasil perhitungan ini 0,68. Dan untuk menjadikannya langkah selanjutnya SB sama dengan akar dari SB kuadrat, yaitu SB sama dengan akar dari 0,68 itu sama dengan 0,82. Nah, yang tadi kita sudah menemukan nilai dari SB yaitu 0,82, dan selanjutnya langkah terakhir itu rumusan dari kita menentukan nilai T0, yang rumusnya nilai B dibagi dengan nilai SB tadi. Nah, nilai B tadi didapatkan 3,6 dibagi dengan SB nya 0,82, dan hasil perhitungannya adalah 4,39. Nah, setelah kita menemukan nilai T0 nya yang sebesar 4,39, langkah selanjutnya adalah keputusan. Keputusannya itu oleh karena T0 sama dengan 4,39 itu lebih besar dari T 0,025 yaitu wilayah kritiknya 2,7764, yang artinya itu lebih besar daripada wilayah kritis, maka hak nolnya itu ditolak. Kemungkinan 4,39 itu di sini. Nah, yang artinya lama tayangan berpengaruh terhadap penjualan. Mungkin itu saja. Terima kasih.